Dituding berlakukan larangan cadar di MTQ ke-37 tingkat Sumut. Begini klarifikasi panitia. Pengenaan atau penggunaan pemakaian jilbab atau cadar dalam kegiatan musabaqah itu bukan sesuatu yang haram. Itu dibenarkan. Itu dibenarkan. Hanya persoalannya selalu cadar itu disalahgunakan pemakaiannya. Artinya bahwa ada penggunaan cadar itu digunakan untuk mengelabui penampilan para peserta. Jadi kalau ada perempuan bercadar jangan diejek. Kenapa orang lebih suka mengejek perempuan bercadar daripada perempuan yang celana sempit? Kenapa orang lebih resek, lebih usil menengok perempuan bercadar daripada perempuan yang tak bercelana? Itu menunjukkan otaknya tak setan. Hukum cadar 4 madhab semuanya, termasuk di dalamnya adalah madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Pendapat yang dikukuhkan, pendapat nomor 1, bahwasanya cadar adalah wajib. Orang yang melarang cadar tuh nggak paham. Dia ini nggak paham syariat, nggak paham fikih. Coba belajar fikih. Ya, mereka tidak mengerti bahwa orang yang berpakaian dalam kedamaiannya seperti itu adalah pilihan, dan kenapa dia harus takut-takuti di frame it seolah-olah ini adalah radikalisme, terorisme. Gimana? Jutaan orang keliling Ka'bah setiap tahun itu pakai cadar, nggak ada yang teroris. Cuman ini otaknya aja dirusak gitu loh sama strategi orang lain itu. Dituding berlakukan larangan cadar di MTQ ke-37 tingkat Sumut. Begini klarifikasi panitia. Viralnya video peserta diminta lepas cadar di Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-37 tingkat Provinsi Sumatera Utara langsung membuat panitia angkat bicara. Ketua Dewan MTQ ke-37 tingkat Sumut, Hakim Yusuf Rekso bersama Ketua Pelaksana Palid Muda Harahap menegaskan, tidak ada pelarangan dalam menggunakan cadar bagi peserta yang berpartisipasi dalam MTQ yang berlangsung di tebing tinggi. Berkenaan dengan viralnya berita tentang penggunaan cadar di MTQ ke-37 di tebing tinggi, di sini pihaknya menekankan bahwa pengenaan cadar dalam kegiatan musabaqah bukan sesuatu yang diharamkan, itu dibenarkan. Begitulah kata Yusuf dalam konferensi pers Selasa sore di lobi Hotel Jalan Jenderal Sudirman, Kota Tebing Tinggi. Yusuf mengklaim ada beberapa pihak yang menyalahgunakan cadar untuk mengelabui peserta dengan menggunakan joki. Untuk mengantisipasi hal tersebut, para peserta diminta agar diperiksa sebelum tampil. Maka pelarangan cadar tidak ada dan boleh saja tetapi diperiksa terlebih dahulu, tentunya oleh Dewan Hakim Wanita untuk disesuaikan dengan foto dalam berkas. Ketua Pelaksana MTQ ke-37 Sumut, Palid Muda Harahap meluruskan peristiwa pendiskualifikasian yang terjadi pada seorang peserta bercadar asal Labuhan Batu Utara saat mengikuti perlombaan tafsir. Palid menegaskan bahwa kejadian tersebut murni kesalahpahaman. Membuka cadar sebagai antisipasi kecurangan memang diterapkan di nasional, tetapi di Sumatera kita sudah lakukan penyesuaian dengan ketentuan sebelum tampil diperiksa terlebih dahulu. Kejadian saat itu murni kesalahpahaman lantaran saat itu Dewan Hakim yang bertugas memang berasal dari pusat. Setelah kejadian tersebut, Palid mengatakan LPTQ Sumut telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan penyempurnaan termasuk koordinasi dengan para Dewan Hakim. Menurutnya, langkah pencabutan diskualifikasi juga telah dilakukan dan peserta diberi kesempatan jika berkenan untuk tampil kembali. Palid juga menambahkan, adanya kebijakan melepas cadar oleh pusat adalah lantaran beberapa lomba seperti Tilawatil Quran mengharuskan juri untuk melihat gerak bibir dan pelafasan huruf. Namun tafsir sebenarnya tidak perlu melihat gerak bibir. Jadi di Sumatera Utara ada penyesuaian dan tidak ada larangan memakai cadar untuk tampil dengan pemeriksaan terlebih dahulu. Sebelumnya viral video tersebut pertama kali diunggah oleh pemilik akun YouTube Al-Fakir Tuan Guru Batak. Dia menuliskan, ketika cadar ditolak di MTQ, masihkah kita bermain dan juga masihkah kita beriman kepada Al-Quran? Dalam video yang berdurasi 2 menit 16 detik itu terlihat seorang peserta dengan cadar hitam sedang bersiap-siap naik ke podium untuk membaca Al-Quran. Namun suara seorang pria memintanya membuka cadarnya. Peserta itu kaget dan mengarahkan pandangannya ke arah panitia yang berujar tadi. Samar-samar dia berucap tak bisa membuka cadarnya. Namun panitia tetap bersikukuh karena itu merupakan aturan.
Peserta tersebut tertegun beberapa detik, tertunduk hingga akhirnya meletakkan pengeras suara yang sudah dipegangnya untuk membaca Al-Quran. Selangkah kemudian dia turun dan beranjak pergi. Mundurnya peserta tadi ditanggapi santai oleh panitia atau dewan juri. Peraturan nasional sudah ditetapkan sejak MSTQ tahun lalu di Pontianak yang menggunakan cadar membuka ketika membaca Al-Quran. Setelah itu pakai dan mau sampai mana melihatnya silahkan pakai saja. Begitulah kata panitia dengan pengeras suara. Artinya bahwa orang yang tampil itu bisa saja terjadi penjokian. Bukan dia sebenarnya yang seharusnya tampil, tapi bisa ditampilkan orang lain. Tidak bisa dilihat, dideteksi siapa yang tampil itu sesungguhnya. Maka penggunaan cadar, maka pelarangan untuk memakai cadar sebenarnya tidak ada. Boleh saja orang ketika tampil itu memakai cadar, tapi yang bersangkutan harus bersedia diperiksa dulu. Diperiksa oleh Dewan Hakim, dan dalam hal ini adalah tentu Dewan Hakim wanita yang akan memeriksa dan dibuka, akan disesuaikan wajahnya dengan foto yang ada dalam file Dewan Hakim. Kalau memang dia yang bersangkutan itu adalah orang yang memang seharusnya tampil, maka setelah diperiksa dia boleh saja memakai atau menggunakan cadar. Jadi demikian juga terjadi, kadang-kala cadar itu juga digunakan untuk menutupi peralatan teknologi sekarang ini. Karena handphone itu ada yang ditempel atau dilengketkan di telinga, kemudian ditutup dengan cadar, dan dia dan orang bisa memberikan masukan, memberitahu soal-soal yang ditanyakan oleh Dewan Hakim. Jadi penggunaan cadar itu bisa disalahgunakan oleh peserta. Dan itu pernah terjadi. Oleh sebab itu Dewan Hakim dan LPTQ nanti disampaikan oleh Ketua LPTQ kemudian memutuskan bahwa orang yang menggunakan cadar itu harus diperiksa terlebih dahulu. Dia harus membuka cadarnya di tempat yang tertutup dan diperiksa diteliti oleh hakim yang tentunya dalam hal ini adalah hakim wanita. Sehingga cadar itu tidak disalahgunakan penggunaannya. Ini sebenarnya yang benar. Nah, dengan itu kita mengklarifikasi bahwa dalam kegiatan musyawarah tilawatul Quran pengenaan atau pemakaian cadar sama sekali tidak dilarang, tetapi harus ada pemeriksaan terlebih dahulu bagi yang bersangkutan yang akan menggunakan cadar, supaya tidak terjadi hal-hal seperti yang tadi kami utarakan. Wajah dan telapak tangan boleh dibuka, tapi biarpun dibuka tidak boleh kaum pria bebas melihatnya. Jadi yang kita bagi aurat itu adalah aurat nazar, ada aurat sitir dan aurat dalam sholat. Nazar tidak boleh, perempuan pun tidak boleh melihat laki-laki sekujur tubuh kecuali itu hajat, bisa hajat belanja, hajat belajar, hajat. Tapi kalau seorang perempuan lihat laki-laki, oh kumisnya, oh hidung, haram sudah, nggak boleh. Biarpun laki-laki nggak pakai cadar. Sama laki-laki jangan sampai menganggap kalau seorang perempuan itu menurut pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i boleh membuka wajahnya lalu boleh kita nikmati, begitu nggak boleh. Jadi usulan memandang sekujur tubuhnya nggak boleh kita lihat kecuali hajat. Saya ingin menyapa keponakan, menyapa sepupu, ingin menyapa orang, ya wajar melihat. Tapi kalau sudah melihat, oh matanya, oh bibirnya, oh haram. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Hei, katakan kepada orang beriman, kalau pengen hatimu mantap tentrem tuh jaga matamu. Jangan jelalatan, itu merusak. Menjaga mata, biarpun orang. Artinya apa? Masalah kewajiban menutup beda dengan larangan melihat. Jadi aurat nazar. Kalau melihat haram kita melihat kecuali ada hajat. Saya nggak boleh misalnya lihat perempuan itu. Kalau saya pengen tahu siapa sih yang datang, ya wajar. Tapi kalau hidungnya kayak apa ya, bibirnya, oh tidak benar itu. Jadi ini adalah masalah hukumnya. Hukum menggunakan cadar adalah wajib. Harus jujur kita dalam urusan fikih. Hukum harus jujur. Adapun mana yang bisa kita ambil itu babnya lain. Jadi seorang wanita wajib, sudah ada tak buka kitab fikih apapun dari mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi yang pernah ngaji deh.
Jadi tapi santri Al-Bahjah kok banyak tidak pakai cadar lah. Kami ngambil pendapat yang kedua untuk masyarakat Indonesia. Tapi harus jujur, pendapat yang pertama wajib, harus sampaikan, nggak usah bohong kita. Jangan gara-gara anak-anak kita nggak pakai cadar lalu kita sembunyikan pendapat yang benar. Ya enggak, pendapat nomor 1 yang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i dan 4 madhab semuanya mengatakan hukum cadar adalah wajib, menutup wajah adalah wajib. Jadi kalau sudah orang pakai cadar jangan langsung dibilang oh akidahnya sesat. Bukan, itu 4 madhab juga pakai cadar. Biarpun ada orang sesat pakai cadar, itu beda kasusnya. Jadi cadar hukumnya adalah wajib. Itu pendapat yang pertama di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Harus jujur kita. Yang kedua pendapat Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i yang kedua, madhab Syafi'i adalah hukum cadar adalah tidak wajib. Seorang wanita tidak wajib menutup sekujur tubuhnya, akan tapi boleh dibuka wajah dan telapak tangan.